Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1549, Pemusnahan Badan Api. Teriakan marah dari Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan cara yang bergemuruh. Akhirnya, itu menyebar ke kejauhan. Engah, api merah muda, yang muncul di atas kepala Ziyan, dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Itu berubah menjadi penghalang api yang dengan kuat melilit Ziyan. Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api. Raja Naga Utara, kamu memang orang yang menyebabkan masalah. Ruang di samping Ziyan berfluktuasi setelah penghalang api terwujud. Segera, dua sosok perlahan muncul. Tokoh-tokoh ini adalah Xiaoyan dan Kailin, yang telah bergegas dengan kecepatan penuh. Itu Xiaoyan. Kemunculan Xiaoyan dan Kailin yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak tangisan gembira dengan cepat terdengar. Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi kuburan. Meskipun mereka sadar bahwa Xiaoyan juga seorang elit Douseng setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Douseng biasa akan berakhir dengan kematian. Hati banyak orang tenggelam sedikit saat memikirkan kematian. Cek, Huang Tian itu benar-benar tidak berguna. Dia hanya berhasil menunda Anda untuk waktu yang singkat. Mata merah dari Raja Naga Utara memelototi Xiaoyan sementara semua orang diam. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya sambil melanjutkan dengan senyuman tebal, namun, tidak apa-apa. Situasinya sudah diputuskan. Anda datang ke sini hanya menawarkan saya pengorbanan. Ekspresi Xiaoyan tenang. Dia melirik Raja Naga Utara dan berhenti di tiga wajah aneh itu. Mengingat persepsi spiritualnya, dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan sekilas. Dia sedikit mengerutkan kening. Orang ini sebenarnya ganas ini. Batuk. Ziyan di samping tiba-tiba batuk seteguk darah segar sementara Xiaoyan merajut alisnya. Wajahnya sepucat spray. Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Meskipun konstitusi naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan, gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan ekspresi Ziyan semakin pucat. Cek, meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix, bahkan Anda akan merasa tidak enak setelah diserang oleh formasi Demon Transformasi Naga. Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat keadaan lemah Ziyan. Dia hampir mengubah seluruh populasi Pulau Naga Utara menjadi darah. Itu hanya mungkin untuk membalikkan keadaan dengan membayar harga yang menakutkan. Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Ziyan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Kenapa kalian berdua ada di sini? Ziyan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Wajah pucatnya membuat seseorang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiaoyan dan Kailin saat dia berkata dengan getir, masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti yang terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta daging dari banyak anggota suku. Dia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Douseng. Bintang 6 Douseng. Meskipun kekuatan Ziyan telah meningkat dengan cepat selama 2 tahun ini, dia belum berhasil menembus bintang ke-5 dari kelas Douseng. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi naga Phoenix-nya. Jarak antara kedua bintang itu terlalu jauh. Xiaoyan tersenyum padanya tapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Ziyan, yang memancarkan udara berdarah darinya. Nyala api merah muda samar terlihat sebagian. Mencoba untuk mengeluarkan Transforming Dragon Blood Ki. Apakah menurutmu, Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat melihat tindakan Xiaoyan. Namun, tawanya hampir tidak terdengar ketika dia tertegun menemukan sulur darah Ki dengan cepat naik dari bahu Ziyan. Akhirnya, mereka lenyap. Api surgawi. Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur ini menghilang. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiaoyan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Xiaoyan mengabaikan Raja Naga Utara. Dia mengendalikan Purifying Demonic Lotus Flame dan mengedarkannya sekali di sekitar tubuh Ziyan. Semua Transforming Dragon Blood Ki di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan. Baru saat itulah dia perlahan menarik telapak tangannya. Wajah Ziyan sedikit pulih setelah Transforming Dragon Blood Ki di dalam tubuhnya tersebar, tapi dia masih tampak sangat lemah. Selain itu, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata tertegun Xiaoyan dan Kailin. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil itu sejak saat itu.
Saya terlalu lemah. Saya hanya bisa pulih dalam bentuk yang paling menghemat energi. Ziyan tertawa getir dan dengan lembut menjelaskan. Haha, penampilan ini jauh lebih manis. Xiaoyan mengusap kepala kecil Ziyan dan tertawa. Kailin dan kamu harus kembali. Serahkan ini padaku. Petik 2. Ziyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, dia sangat kuat. Saya tidak pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Xiaoyan tertawa dan menjawab. Ziyan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sekali lagi melampaui dirinya setelah melihat wajahnya yang tersenyum. Sukacita dengan cepat muncul di wajah kecilnya. Apakah kamu butuh bantuan? Kailin dengan lembut bertanya di samping. Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan bintang 6 Douseng, hanya Xiaoyan saja, kekhawatiran melintas di matanya saat dia berpikir sendiri. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas Douseng. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Saat ini, masih banyak anggota suku naga Void kuno dalam formasi ini. Anda harus turun tangan dan menyelamatkan mereka sementara saya menahannya. Jika tidak, dia akan bisa melahap darah dan doki dari orang-orang ini sesuai keinginannya. Kemudian, kekuatan bertarungnya akan mempertahankan puncaknya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit sambil terlihat cukup tenang. Iya. Kailin tidak dapat mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera mengangguk, meraih Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya, terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya. Mereka muncul di depan para sesepuh dari Pulau Naga Timur. Para tetua buru-buru mengerumuni saat melihat mereka meninggalkan formasi. Wajah mereka sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, suku naga Void kuno tidak akan pernah bersatu lagi. Raja Naga Utara tidak turun tangan untuk menghentikan Kailin dan Ziyan pergi. Dari cara dia melihatnya, kehidupan keduanya baru saja diperpanjang. Begitu dia menyelesaikan Xiaoyan, dia akan melahap semua orang yang hadir. Senyuman puas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan tentang kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya. Darah dan dagingmu memiliki bau yang aneh. Ini mirip dengan Dragon Phoenix, tapi nampaknya bahkan lebih enak. Lidah merah dari Raja Naga Utara itu diperpanjang. Dia menjilat darah di wajahnya. Kegembiraan khusus dengan cepat muncul di matanya. Dia membuat pernyataan aneh saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Dia secara alami menyadari apa yang Raja Naga Utara katakan. Ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Rasa enak ini harus berasal dari mereka. Namun, Xiaoyan tidak membalas keinginan sesat Raja Naga Utara. Dia mengangkat tangannya, dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu yang sangat tinggi menguapkan doki berdarah di sekitarnya yang mengikisnya. Mata merah dari Raja Naga Utara terfokus ketika Transforming Dragon Blood Doki yang sangat merepotkan bahkan tidak dapat mendekati tubuh Xiaoyan. Meskipun keinginan membunuhnya telah melonjak setelah melahap banyak orang, dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati untuk memulai. Karenanya, dia tetap waspada bahkan pada saat ini. Tubuhmu memiliki garis keturunan naga Phoenix. Secara kebetulan, Anda bisa merasakan pedang pembunuh naga. Petik 2. Mata Raja Naga Utara berkedip-kedip saat dia melangkah maju. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga Utara melepaskan bau berdarah yang menerkam ke hidung Xiaoyan saat dengan kejam menembus kepalanya. Palem musim semi kuning. Tubuh Xiaoyan mundur. Dia secara acak membuang Yellow Spring Palm dalam prosesnya, dan telapak energi besar itu bersiul ke depan. Ini bukan apa-apa. Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini. Pedang besar yang berisi doki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi 2. Setelah itu, tubuh pedang itu diayunkan. Itu melepaskan 3 pedang besar bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka menyerang Xiaoyan seperti petir. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan dikepakkan untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara, menghindari mereka. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi menerkam dengan ganas. Serangan datang satu demi satu tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas di hati mereka setelah melihat Xiaoyan jatuh dalam kerugian. Jika Xiaoyan dikalahkan, Pulau Naga Timur benar-benar akan menderita kekalahan besar. Saat itu, Raja Naga Utara yang gila akan menyerang lagi.
Seluruh suku naga Void kuno kemungkinan besar akan habis. Bang! Xiao Yan dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara di tengah banyak pasang mata yang cemas ini. Darah di dalam tubuhnya bergejolak saat dia terhuyung-huyung mundur puluhan langkah. Dia memang hampir tidak bisa mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memperoleh hasil yang bagus dengan Doki biasa saat melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Saya bisa mencoba teknik itu. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat asing. Little Yi di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiao Yan mulai bergerak. Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiao Yan. Tangan kecil Yi kecil membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, itu benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu. Raja Naga Utara dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan membentuk segel tangan. Dia tidak memberi Xiao Yan waktu karena pedang besar di tangannya tanpa ampun menebas kepala Xiao Yan sambil ditemani oleh angin kencang. Manusia dan api merger, tubuh api pemusnahan. Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Little Yi berhenti pada saat yang sama. Aura mengerikan seperti pemusnahan, yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi pucat, tiba-tiba menyapu dari tubuh Xiao Yan seperti badai. Battle Through the Heavens, Chapter 1550, Raja Naga Utara Gila. Ledakan, setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiao Yan. Tubuhnya terbakar saat ini, api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi oleh api merah muda saat ini. Cici, api merah muda terbakar dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi sebening kristal. Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui nyala api. Organ-organ dalam ini saat ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan berubah bentuk. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda. Melihat dari kejauhan, itu seolah-olah dibuat dari kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi ke batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meski sudah dimurnikan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Little Yi dan Xiao Yan terhubung secara mental. Mereka seperti satu. Little Yi adalah roh api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang memusnahkan juga bisa dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan yang dapat digerakkan, memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api, namun, satu-satunya kerugian adalah bahwa Doki yang diperlukan untuk digunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba beriak keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiao Yan. Aura yang sangat menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke level seperti itu. Penatua Zuli memandang Xiao Yan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia masih sedikit melampaui Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah terlempar ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga Void kuno kita akan diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya, mereka mengira tidak mungkin menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan membuat mereka bersukacita. Ziyan,
yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiaoyan membuatnya merasa diyakinkan. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Petik 2. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan berubah. Dia tertawa, meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian di hatinya sangat melonjak. Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, naga darah, melahap langit. Mengaum, pembentukan darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Jumlah darah Doki yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Itu samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan membunuh perlahan terdengar. Bang-bang, banyak sosok naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah Doki yang berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya menjadi merah cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Kailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alis halusnya dan melambaikan tangannya. 10 lampu 7 warna meletus darinya. Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. Cek-cek, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai keterampilan tertinggi suku naga kuno saya. Potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar sangat bodoh. Petik 2. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah besar yang tak tertandingi di langit. Dia melirik Xiaoyan dari jarak dekat di depannya. Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi pancaran darah yang mengalir ke mulut besar naga darah itu. Setelah Raja Naga Utara menyerang tubuh naga darah, kilau yang memancar dari seluruh bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah redup bertahan di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan. Mengaum. Mata besar naga darah mengandung aura berdarah yang tak ada habisnya saat mereka fokus pada Xiaoyan dengan cara yang sedingin es dan tanpa ampun. Tubuh besar yang tak tertandingi bergetar saat membuka mulut besarnya yang ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiaoyan seperti naga yang marah. Hati-hati, cahaya darah keluar saat Ziyan memperingatkan Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan bintang 5 elit Doseng kemungkinan akan menderita cedera serius. Haha, Xiaoyan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh dunia kosong saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat dia menghadapi raungan Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi sebening kristal, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda menunjukkan keracunannya. Dia saat ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Jika dia memiliki Doki yang cukup, Xiaoyan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api lotus pemurnian iblis. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Baik manusia dan api telah benar-benar bergabung bersama, satu-satunya orang di seluruh benua Doki yang bisa mencapai level ini hanyalah Xiaoyan. Aura panas yang tak tertandingi perlahan-lahan meludah dari mulut Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Sudut mulutnya melengkung, namun dia tidak mempersiapkan pertahanan apapun. Sayap api di punggungnya dikepakkan dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan langsung dengan lampu darah. Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut saat cahaya berdarah, yang dipenuhi dengan energi berdarah yang menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan Doseng bintang 5, dengan cepat meredup saat bersentuhan. Mata semua orang menyaksikan saat cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Selain itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan.
Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama. Cahaya darah hancur hanya dengan satu sentuhan saat keduanya melakukan kontak. Apalagi, itu telah runtuh tanpa ada perlawanan. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat diperbesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal. Terhadap serangan liar dan kekerasan Xiaoyan, ekspresi gila mulai melonjak di mata naga darah yang telah digabungkan dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mengaum, cahaya darah yang menyilaukan dengan gila meletus dari tubuh besar naga darah itu. Itu berkumpul di dalam mulut ganasnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap berukuran 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik berdarah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong. Swoosh! Manik darah itu baru saja muncul saat kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembak manik itu ke arah Xiaoyan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah ditembakkan, seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah. Manik jiwa naga, bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa dari anggota suku. Mata naga void kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging dari banyak suku, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Xian gemetar. Keinginan membunuh di matanya sangat padat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan amukan yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiaoyan yang terbang di atasnya. Xiaoyan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan buas segera terangkat di wajahnya. Xiaoyan, pergi dan mati. Next cerita selanjutnya, Battle Through the Heavens, Chapter 1551, Bunuh. Butiran darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, itu menabrak Xiaoyan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Ceh-ci, Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat Raja Naga Utara yang terkejut itu dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah, yang berisi aroma darah tak berujung, tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat Purifying Demonic Lotus Flame memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Api surgawi manakah ini? Petik 2. Raja Naga Utara segera meraung saat melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah mendarat di tangan Xiaoyan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. The Purifying Demonic Lotus Flame dapat memurnikan segala sesuatu. Bahkan jiwa bisa dimurnikan dengan itu. Tangan seperti kristal merah muda Xiaoyan perlahan naik. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai setan. Bagaimana bisa bocah ini benar-benar memiliki api lotus pemurnian iblis? Petik 2. Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, hawa dingin masih melonjak darinya. Reputasi dari Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang diketahui oleh suku naga void kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke Central Plains selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari di tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah tadi. Namun, aura darah di dalamnya telah dimurnikan sepenuhnya, dan Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dimakan oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon saya untuk mengembalikan ini kepada Anda. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba ditembakkan. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan! Syok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini mengincarnya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apapun.
Dia terlalu sadar betapa menakutkannya energi di dalam manik naga itu. Jika dia dipukul olehnya, dia benar-benar akan tamat kali ini. Swoosh! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik-manik merah muda saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan segala amarah yang mereka rasakan. Sebuah cahaya menyala dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang menciut tertegun. Bang! Badai energi yang menakutkan dengan liar menyapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di lebih dari separuh doki berdarah yang memenuhi pulau naga di bawah. Apakah dia menang? Anggota suku naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Sorakan memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiaoyan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan Doki yang berdarah di Dragon Soul Bed. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira karena lolos dari bencana. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiaoyan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini. Penatua Zuli membelai janggutnya. Dia segera melirik tetua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiaoyan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar. Tetua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata tetua Zuli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit." Petik 2. Penatua Zuli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Ziyan telah menyebutkan membentuk aliansi dengan aliansi Istana Langit 2 tahun lalu, tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Xiaoyan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa menolak lagi. Ziyan menghela nafas lega dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara tetua Zuli dan tetua pertama. Orang tua yang keras kepala ini akhirnya bersedia meninggalkan harga diri lama mereka dan menyetujui aliansi, yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi, yang berasal dari ledakan, berkecamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Baru setelah itu perlahan menghilang. Sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai itu menyebar. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih tergantung pada hidupnya dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang begitu menakutkan tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga Void kuno memang kuat. Xiaoyan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menusuk Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiaoyan. Xiaoyan, sebaiknya kau ingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Petik 2. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia dengan ganas memelototi Xiaoyan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Ziyan segera menjadi cemas saat menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia diizinkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak diperlukan. Mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini. Dalam mimpimu, mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiaoyan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka dilempar ke arah Xiaoyan seperti bola meriam.
Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatan dia melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari belakang dengungan. Mereka bersiul dan membungkus 10 sosok itu sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu. Suara Kailin bergema di samping telinga Xiao Yan saat dia menyelesaikan masalah revarding bom daging itu. Iya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi karena sayap api di punggungnya dikepakkan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan saat Xiao Yan panas di tumitnya. Segel dibentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai bergerak dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning dengan kejam menghantam tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat karena tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara terasa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit hebat yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku. Anda menang, Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku bukan lagi Raja Naga Utara. Petik 2. Tubuh Raja Naga Utara menegang saat tangan Xiao Yan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Haha, kamu benar-benar mengubah pendirianmu terlalu cepat. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan kalian di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip-kedip. Bukan ide yang buruk, namun, membunuhmu akan lebih mudah. Petik 2. Xiao Yan menyeringai. Detik berikutnya, senyumannya ditarik sebelum berubah menjadi hawa dingin yang mengguncang hati seseorang. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah interiornya menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kekosongan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tinju terkepal Xiao Yan perlahan rileks, mengungkapkan 2 manik-manik yang mengandung bau berdarah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungannya benar-benar sunyi. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan penuh dengan kekejaman. Semuanya mendesah. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih seorang ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan memiliki reputasi yang baik di dalam buku leluhur suku naga kuno. Tubuh jernih Xiao Yan berangsur-angsur memucat. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Battle Through the Heavens. Chapter 1552, Memperbaiki Boneka. Ziyan bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegangi mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih memiliki penampilan yang gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Void kuno telah dihancurkan setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50–60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau bagian barat dan selatan tidak mengalami banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Ziyan melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang,
harga kemenangan ini terlalu mahal untuk Ziyan. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan sukunya. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 Pulau Naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku Naga Void kuno. Ini pada akhirnya adalah awal yang baik. Denganmu, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin suku itu mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan, hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku Naga Void kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tetapi dia tidak dapat merusak kepercayaan Ziyan saat ini. Ziyan mendesah pelan. Dia menyadari perbedaan antara suku Naga Void kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku Naga kuno di puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya entah telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu jangan terus tertekan. Anda memiliki konstitusi Naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku Naga kuno ke puncaknya bukan lagi kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan dan tertawa. Ziyan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi suku Naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan Naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru, senyuman muncul di wajah Ziyan saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya pada Ziyan dan bertanya, bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah, Ziyan terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, untuk apa mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh transformasi Naga Demon Formasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. The Sky Demon Puppets yang dimilikinya telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan yang digunakan untuk memperbaikinya membatasi pertumbuhan wayang langit ke kelas Douzun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Pembantu kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun, Raja Naga Utara telah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dikubur di dalam makam naga. Ziyan merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiao Yan. Namun, Anda telah membantu suku kami kali ini dan hanya tepat bagi Anda untuk meminta hadiah. Saat ini, mereka yang berasal dari suku membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, kurasa dia tidak akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Petik 2. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan jawaban resmi gadis ini. Ziyan tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga besar telah terbunuh. Aku harus memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga besar. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah yang mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik saat dia bertarung melawan orang lain. Ziyan mengobrol dengan Xiao Yan sesaat setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki pulau Naga Utara setelah Doki yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga besar terbunuh, suku Naga Void kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. Keempat Pulau Naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Ziyan sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Void kuno.
Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan keduanya binasa di tangan Raja Naga Utara. Berita ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci. Dengan desakan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 pulau naga besar secara tak terduga mulus. 4 pulau naga besar yang melayang di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku naga Void kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 pulau naga besar. Hanya akan ada 1 pulau naga kuno. Sementara suku naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Kailin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan dari retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari bintang 6 biasa Doseng. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk memperhalus boneka. Jika bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan objek yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk memurnikan tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas. Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih dari penatua yang menjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka itu, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa, namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang mengirisnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan mengakui dia bukan tandingannya. Suku Naga Void kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan menyapu matanya ke atas kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah, Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak karena angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis-mendesis, kulit Raja Naga Utara meledak dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Untaian darah terus mengalir keluar sebelum lenyap menjadi ketiadaan karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami memahami bahwa ini adalah proses temper. Setelah dimurnikan oleh api langitnya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini saat dia terus menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut 3 lapisan. Meskipun tubuhnya telah menyusut, masih terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada doki yang mengelilinginya, penampilan tubuh yang mencolok masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dibakar hingga masuk ke seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum sambil memeriksa tubuh hitam itu, yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya mengandung senyuman aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api lotus pemurnian iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api lotus pemurnian iblis benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api.
Sepasang mata merah tua milik Raja Naga Utara muncul dan tawa aneh yang menyeramkan mengikuti. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Cek, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan atas kesombongan Anda hanya dengan menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh Ancient Void Dragon kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Petik 2. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan, Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali.